Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang nonton terus-menerus kelas hukum Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu dapat bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Sudah beberapa hari tidak buat konten. Hari ini mumpung masih santai dan masih ingat, ada teman bertanya, Pak, bisa tidak jaksa sebagai pengacara kami? Oke, sebelum kita jawab ke sana, menurut Undang-Undang nomor 48 kalau nggak salah tahun 2009, 4 pilar penegak hukum: jaksa, kepolisian, hakim, advokat atau pengacara, itu adalah penegak hukum. Dia sama di mata undang-undang, 4 pilar itu. Tugasnya masing-masing. Kepolisian itu penyelidikan, penangkapan, tugas polisi itu. Kejaksaan penuntutan, hakim yang memutuskan di pengadilan. Nah, advokat itu dia mendampingi, bisa juga dia menggantikan, tapi dalam keperdataan ya. Kalau di pidana dia mendampingi. Tadi bisa tidak jaksa? Bisa saja, tapi dalam konteks keperdataan. Kalau pidana tidak bisa. Contoh, seorang kepala kampung didampingi oleh jaksa untuk perkara pidana nggak bisa, atau Pak Lurah nggak bisa, itu pengacara bisa mendampingi. Kalau tidak bisa, kepolisian juga mendampingi di perkara pidana. Atau jaksa itu memang pengacara negara, tapi tidak bisa dia mendampingi di perkara pidana. Seorang bupati, seorang gubernur, presiden, apabila ada perkara pidana atau ada laporan atau ada yang kita melaporkan atau dilaporkan, seorang bupati, gubernur, presiden pun pakai pengacara itu. Jadi bisa tidak seorang pengacara mendampingi kepala kampung atau lurah atau masyarakat? Bisa saja, tapi konteksnya adalah keperdataan. Ke pengacara tidak bisa itu ya. Contoh-contoh banyak masalah pertanahan, PT-UN itu. PT-UN jaksa bisa bisa sebagai pengacara negara, bisa sebagai pengacara kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Apabila gugatan PT-UN itu contohnya, itu bisa seorang jaksa. Bisa juga pengacara sebagai kuasa hukum untuk gugatan PT-UN juga bisa. Jaksa juga bisa, tapi konteksnya itu. Kalau sekali lagi, jaksa itu tidak bisa ya kalau dia untuk mendampingi pidana. Kalau jaksa mendampingi pidana, bagaimana yang nuntut aja jaksa? Sebagai penuntut, masa pengacaranya jaksa? Itu menurut hukum yang saya pelajari. Nah, sekarang bagaimana sih supaya bisa menjadi pengacara? Syarat-syaratnya apa sih sebagai pengacara? Pengacara itu syaratnya yang pertama sarjana hukum. Bisa sarjana hukum Islam, bisa SAI, bisa. Kalau dia belum sarjana hukum tidak bisa jadi pengacara. Umpamanya SMA, dia lulusan SMA bilang saya seorang pengacara dari mana? Atau dia masih kuliah bilang saya pengacara dari mana? Tidak bisa ya, syaratnya sarjana hukum. Dia harus ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat gitu. Yang kedua, dia harus lulus UCA, harus lulus ujian calon advokat. Kalau di Pradi UCA, kalau di Kongres Advokat Indonesia itu UKPDA, ujian kompensasi dasar advokat, pendidikan dasar advokat. Setelah punya sarjana hukum, punya ijazah sarjana hukum, terus ikut PKPA, terus ikut ujian, ada lagi namanya pelantikan, diangkat menjadi seorang advokat. Kalau dia dari Kongres Advokat Indonesia dilantik. Nah, itu belum selesai, itu sudah bisa beracara, tapi dia
Tidak bisa di pengadilan. Pengadilan itu akan meminta berita acara sumpah, namanya BAS, berita acara sumpah. Kalau sudah ada berita acara sumpah, sudah bisa sidang di pengadilan, karena hakim banyak menanyakan pasti BASnya mana. Pertama sidang pasti ditanya itu sama hakim, berita acara sumpah yang tertutup. Tapi kalau hakim udah kenal, nggak ditanya lagi. Ke penggugat dan tergugat, pengacara sudah sama-sama mengenal, nggak akan ditanya lagi. Tapi kebiasaan akan ditanya. Itu syarat-syaratnya. Kok bisa anak-anak SMA mendamping itu bisa? Biasanya di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Undang-undang bantuan hukum, yang penting dia bisa beracara, dia pernah belajar paralegal dan sebagainya. Cuman kalau dia tidak pernah belajar paralegal dan tidak ada badan hukumnya, ada lembaga bantuan hukumnya, tidak bisa, itu ya. Jadi syarat-syarat menjadi pengacara ya harus sarjana hukum, SHI, sarjana hukum Islam juga bisa. Yang penting sarjana hukum, dia belajar pernah. Bisa tidak MH dia SE terus MH, S1-nya SE, S2-nya MH, tidak bisa. Syarat utamanya adalah SH. MH itu belum. Kalau dia MH bisa, dia pertama S1-nya SE, yang keduanya dia MH bisa, tapi untuk jadi pengacara tidak bisa. Syarat mutlaknya itu harus sarjana hukum. Jadi kalau dia langsung ngambil MH dari SE, sayang sekali, nggak linier. Lebih baik ambil SH-nya, MH-nya. Jadi linear, SH, MH, doktor sekalian kalau ada waktu, kalau ada biaya dan sebagainya. Nah, jadi kalau syarat-syarat menjadi pengacara itu tadi. Kalau belum SH ya belum bisa. Kita pastikan dulu dia ini pengacara atau bukan. Ada SH nggak? Misalnya di surat kuasanya itu ada juga yang nekat. Di dalam surat kuasa bukan pengacara, dimasukin juga. Itu terlalu nekat. Tidak bisa ya. Biasanya pengacara itu pengadilan akan minta berita acara sumpah, namanya BAS, berita acara sumpah. Syarat-syarat berita acara sumpah itu dia harus pernah magang 2 tahun, dia harus sudah jadi pengacara dari lulus ujian 2 tahun. Itu nggak mudah jadi pengacara, nggak instan, harus banyak proses, harus magang dan sebagainya. Kembali lagi law firm Tosa, saya referensikan sudah mempunyai berita acara sumpah semua, sudah ada BAS, yang sudah beracara, yang sudah disidang berapa kali ikut sidang dan sebagainya, mereka sudah berita acara sumpah. Saya meyakinkan di Tangerang Selatan ada, di Jakarta Selatan ada, di Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Jakarta Barat ada, di Lampung juga ada. Itu kantor hukum Tosa. Sekarang sudah 9 kantor hukum Tosa itu menyebar. Kalau mau nanya alamat jelas lengkapnya bisa telepon saya langsung. Kalau ada yang butuh pengacara, saya referensikan ya. Kembali lagi bukan iklan, tapi saya mereferensikan karena saya tahu kualitasnya. Itu aja dari saya. Semoga yang nonton YouTube Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang. Ayo kita bersama-sama sedekah, sebarkan video ini untuk memberi ilmu. Sedekahnya ilmu, kita sebarkan, ikut membagikan ilmu hukum khususnya. Tony Sastrajaya, Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.